Suku Khamti adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah timur Laut India dan bagian barat daya Cina. Mereka adalah bagian dari kelompok Tai Kadai dan memiliki budaya serta sejarah yang kaya. Suku Khamti merupakan bagian dari kelompok Tai, yang dikenal juga sebagai kelompok etnis Tai Kadai. Mereka diyakini berasal dari wilayah Asia Tenggara, khususnya dari kawasan yang kini dikenal sebagai Yunnan di Cina Selatan. Migrasi mereka ke timur Laut India dan wilayah sekitar mungkin terjadi beberapa abad yang lalu. Sejarah awal suku Khamti terkait erat dengan migrasi dan pemukiman di wilayah yang sekarang menjadi Assam dan Arunachal Pradesh. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari kerajaan dan dinasti yang lebih besar di Asia Tenggara. Suku Khamti terutama mendiami daerah di timur Laut India, khususnya di negara bagian Assam dan Arunachal Pradesh. Mereka juga dapat ditemukan di Provinsi Yunnan di Cina, di mana mereka dikenal sebagai Khamti. Mereka tinggal di wilayah yang beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan, dan adaptasi mereka terhadap lingkungan ini mempengaruhi cara hidup dan aktivitas ekonomi mereka. Bahasa Khamti adalah bagian dari cabang Tai dari keluarga bahasa Kradai. Bahasa ini mirip dengan bahasa Tai lainnya, seperti bahasa Ahom dan San, dan menggunakan skrip Taile untuk penulisan. Meskipun bahasa ini tetap penting, penggunaan bahasa ini mengalami penurunan karena pengaruh bahasa utama di wilayah tersebut, seperti bahasa Assamese dan Hindi. Upaya pelestarian bahasa Khamti termasuk pendidikan bilingual dan promosi bahasa dalam konteks budaya dan administratif. Secara tradisional, suku Khamti adalah petani subsisten yang mengandalkan pertanian sebagai sumber utama kehidupan mereka. Mereka menanam padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya. Selain pertanian, mereka juga terlibat dalam perdagangan kecil dan kerajinan tangan. Masyarakat Khamti umumnya terorganisir dalam unit keluarga besar atau klan. Struktur sosial mereka sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial dalam komunitas. Suku Khamti memiliki sistem kepercayaan yang kaya, yang sering mencakup elemen-elemen animisme dan pemujaan leluhur. Ritual dan upacara adat merupakan bagian integral dari kehidupan mereka, seringkali terkait dengan siklus pertanian dan acara-acara penting dalam kehidupan. Upacara tradisional sering melibatkan tarian, musik, dan ritual khusus yang berkaitan dengan musim tanam dan panen. Festival-festival seperti Baisahi dan Mag Bihu juga dirayakan dengan penuh semangat. Kesenian suku Khamti termasuk berbagai bentuk ekspresi budaya seperti tarian, musik, dan kerajinan tangan. Mereka dikenal dengan keterampilan dalam membuat tekstil, seperti tenunan dan anyaman, yang memiliki nilai estetika dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan modernisasi, suku Khamti mengalami perubahan dalam gaya hidup dan cara berinteraksi dengan dunia luar. Ini termasuk adopsi teknologi baru, perubahan dalam sistem ekonomi, dan peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan. Mereka menghadapi tantangan terkait dengan hak atas tanah, pelestarian budaya, dan integrasi dalam sistem pemerintahan yang lebih besar. Upaya pelestarian budaya dan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat menjadi fokus penting untuk menjaga identitas mereka. Suku Khamti berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Ini termasuk pendidikan budaya, promosi bahasa, dan pelestarian praktik adat. Mereka juga terlibat dalam proses pembangunan yang inklusif, berusaha untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang menghormati budaya dan lingkungan mereka. Secara keseluruhan, suku Khamti adalah bagian dari keragaman budaya di timur Laut India dan Cina Selatan, dengan tradisi dan sejarah yang mendalam. Mereka berusaha untuk menjaga identitas dan cara hidup mereka sambil beradab. Kecantikan dan kelebihan wanita di suku Khamti dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tradisi, dan lingkungan mereka. Kecantikan wanita Khamti umumnya dipengaruhi oleh tradisi dan standar budaya lokal mereka. Wanita Khamti sering mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kain tenun tangan. Pakaian ini biasanya memiliki desain dan warna yang khas serta dihiasi dengan aksesori tradisional.
Kain tenun ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian tetapi juga sebagai simbol status dan identitas budaya. Aksesori seperti kalung, gelang, dan cincin yang terbuat dari bahan alami seperti logam, biji-bijian, dan batu sering digunakan. Perhiasan ini memiliki nilai estetika dan seringkali terkait dengan upacara adat atau simbol status sosial. Pada beberapa kesempatan, wanita Khamti mungkin menggunakan riasan wajah atau hiasan tubuh yang mencerminkan tradisi lokal. Hiasan ini mungkin melibatkan penggunaan bahan alami seperti warna dari tanah liat atau tanaman. Wanita Khamti memiliki berbagai kelebihan yang dihargai dalam masyarakat mereka, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Wanita Khamti terampil dalam pertanian dan berkebun, yang merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Mereka memainkan peran kunci dalam menanam dan merawat tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran. Keahlian ini sangat dihargai karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Wanita Khamti dikenal dengan keterampilan dalam membuat kerajinan tangan, termasuk tenunan dan anyaman. Kerajinan ini seringkali dilakukan dengan teknik tradisional dan menghasilkan barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam upacara adat. Wanita Khamti memiliki peran penting dalam struktur keluarga dan komunitas. Mereka terlibat dalam pengasuhan anak, pemeliharaan rumah tangga, serta pelaksanaan upacara adat. Peran ini dianggap fundamental dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga serta komunitas. Keterampilan dalam mengelola rumah tangga, termasuk memasak, menjaga kebersihan, dan pengelolaan sumber daya, merupakan aspek penting dari kehidupan wanita Khamti. Mereka sering bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik. Wanita Khamti menunjukkan keberanian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk kondisi lingkungan yang seringkali keras. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengelola situasi sulit merupakan kualitas yang dihargai dalam masyarakat mereka. Meningkatnya akses ke pendidikan memberikan peluang bagi wanita Khamti untuk mengejar pendidikan formal dan karir di luar peran tradisional mereka. Ini dapat membuka peluang baru bagi mereka dalam berbagai bidang. Modernisasi juga membawa perubahan dalam struktur sosial dan peran gender. Wanita Khamti mungkin mengalami perubahan dalam peran mereka dalam keluarga dan masyarakat seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial. Wanita Khamti berperan penting dalam pelestarian budaya dan tradisi mereka. Upaya untuk menjaga dan melestarikan pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan praktik budaya seringkali melibatkan peran aktif wanita dalam komunitas mereka. Secara keseluruhan, wanita Khamti memiliki kelebihan yang signifikan yang mencerminkan keterampilan, kekuatan, dan peran penting mereka dalam kehidupan sehari-hari dan budaya komunitas mereka. Kecantikan mereka dipandang dalam konteks nilai-nilai budaya dan tradisi yang mendalam. Suku Khamti, seperti banyak masyarakat adat lainnya, memiliki berbagai larangan dan pantangan yang berfungsi untuk menjaga harmonis sosial, keharmonisan dengan lingkungan, dan pelestarian tradisi. Dalam beberapa kasus, ada larangan terhadap makanan tertentu pada waktu-waktu khusus atau selama perayaan adat. Misalnya, beberapa jenis makanan mungkin dilarang dikonsumsi selama periode ritual atau upacara keagamaan, atau oleh individu yang sedang menjalani pantangan tertentu, seperti wanita hamil atau pasca kelahiran. Selama upacara adat atau ritual, ada aturan ketat tentang perilaku. Misalnya, berbicara kasar atau membuat keributan dianggap tidak pantas dan bisa dianggap mengganggu keseimbangan upacara. Beberapa tempat mungkin dianggap suci atau memiliki makna khusus dalam budaya Khamti. Mengunjungi tempat-tempat ini tanpa izin atau pada waktu yang tidak tepat bisa dianggap sebagai pelanggaran. Contohnya, tempat-tempat yang digunakan untuk ritual adat atau pemujaan mungkin memiliki pantangan khusus bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam upacara tersebut. Beberapa praktik tradisional mungkin dianggap tabu jika dilakukan di luar konteks yang tepat. Misalnya, penggunaan alat atau barang tertentu yang berkaitan dengan ritual mungkin dibatasi untuk upacara resmi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan sehari-hari. Ada aturan tentang penggunaan sumber daya alam seperti hutan dan air.
Beberapa daerah mungkin dilindungi dari penebangan pohon atau perburuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa hewan atau ikan mungkin memiliki pantangan khusus, seperti larangan berburu atau menangkap spesies tertentu pada waktu-waktu tertentu, untuk memastikan keberlanjutan populasi dan menghormati makna spiritual dari hewan tersebut. Dalam struktur kekerabatan Khamti, ada aturan tentang hubungan pernikahan. Misalnya, menikahi anggota keluarga dekat atau melanggar aturan tentang hubungan darah bisa dianggap tabu dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat mereka. Ada norma sosial yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu dalam komunitas. Ini termasuk cara berbicara, berpakaian, dan bertindak, terutama dalam konteks formal atau upacara adat. Upacara dan ritual adat sering memiliki aturan yang ketat mengenai bagaimana mereka harus dilakukan. Melanggar aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tradisi dan spiritualitas. Dalam praktik penyembuhan tradisional, ada pantangan mengenai penggunaan obat atau metode tertentu jika tidak sesuai dengan aturan atau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian yang tepat. Seiring dengan modernisasi, beberapa larangan dan pantangan mungkin mengalami perubahan atau adaptasi. Meskipun demikian, masyarakat Khamti tetap berusaha menjaga nilai-nilai tradisional mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan adopsi modernisasi dapat melibatkan revisi atau adaptasi pantangan untuk mencerminkan konteks sosial dan ekonomi yang berubah. Meskipun ada perubahan, masyarakat Khamti seringkali berusaha untuk melestarikan pantangan dan larangan tradisional yang dianggap penting untuk identitas budaya mereka. Secara keseluruhan, larangan dan pantangan dalam budaya suku Khamti memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial, pelestarian tradisi, dan keberlanjutan lingkungan. Mereka mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang mendalam yang membentuk cara hidup masyarakat Khamti. Suku Khamti adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, dengan sejarah dan asal-usul yang kompleks dan terhubung dengan pergerakan dan migrasi besar di kawasan tersebut. Suku Khamti adalah bagian dari kelompok etnis Tai-Kadai, yang merupakan salah satu keluarga bahasa besar di Asia Tenggara. Mereka diyakini berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Yunnan di Cina Selatan, yang merupakan pusat asal kelompok Tai. Suku Khamti, seperti banyak kelompok Tai lainnya, mengalami migrasi besar ke berbagai bagian Asia Tenggara dan Asia Selatan. Suku Khamti kemungkinan besar mulai migrasi dari wilayah Yunnan ke timur Laut India dan bagian barat daya Cina beberapa abad yang lalu. Proses migrasi ini melibatkan perjalanan panjang melalui pegunungan dan lembah, yang mempengaruhi pola pemukiman mereka dan integrasi dengan kelompok etnis lokal lainnya. Saat ini, suku Khamti mendiami beberapa wilayah di timur Laut India, khususnya di negara bagian Assam dan Arunachal Pradesh. Mereka juga dapat ditemukan di wilayah barat daya Cina, di Provinsi Yunnan. Penyebaran ini mencerminkan hasil dari migrasi dan pemukiman mereka dari wilayah asal mereka. Masyarakat Khamti beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dari dataran rendah hingga pegunungan, dan mengembangkan sistem pertanian serta kehidupan sosial yang sesuai dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal. Selama periode sejarah yang lebih awal, kelompok Tai, termasuk Khamti, terlibat dalam berbagai kerajaan dan dinasti di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Misalnya, mereka terhubung dengan kerajaan Tai yang lebih besar dan memiliki hubungan politik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Selama periode kolonial, wilayah tempat suku Khamti berada menjadi bagian dari pengaruh kekuatan kolonial seperti Inggris di India dan kekuatan kolonial lainnya di Asia Tenggara. Kontak ini mempengaruhi struktur sosial dan politik masyarakat Khamti serta integrasi mereka dalam administrasi kolonial. Suku Khamti berbicara bahasa Khamti, yang termasuk dalam cabang Tai dari keluarga bahasa Kradai. Bahasa ini memiliki kesamaan dengan bahasa Tai lainnya, seperti bahasa Ahom dan San, dan merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Masyarakat Khamti memiliki tradisi dan upacara yang kaya, termasuk festival,
ritual, dan kesenian yang mencerminkan sejarah dan kepercayaan mereka. Upacara adat sering melibatkan tarian, musik, dan ritual yang terkait dengan pertanian dan siklus kehidupan. Seiring dengan modernisasi, suku Khamti mengalami perubahan dalam gaya hidup dan struktur sosial mereka. Perubahan ini mencakup adopsi teknologi baru, perubahan dalam sistem ekonomi, dan peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun mengalami perubahan, masyarakat Khamti berusaha untuk menjaga dan melestarikan tradisi serta bahasa mereka. Upaya pelestarian ini melibatkan pendidikan budaya, promosi bahasa, dan pelaksanaan upacara adat. Suku Khamti menghadapi tantangan terkait dengan hak atas tanah, pelestarian budaya, dan integrasi dalam sistem pemerintahan yang lebih besar. Mereka juga beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah mereka. Suku Khamti terlibat dalam proses pembangunan yang inklusif, berusaha memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang menghormati budaya dan lingkungan mereka. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Khamti mencerminkan perjalanan panjang dari migrasi awal hingga adaptasi dalam konteks modern. Mereka memiliki tradisi dan budaya yang kaya, serta berusaha untuk mempertahankan identitas mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial.